Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, alhamdulillah kita tidak lama lagi akan memasuki tahun baru Hijriyah. Kalau menurut kalender, insya Allah besok malam atau Senin malam Selasa itu tanggal 1 malam tanggal 1 Muharram. Malam tanggal 1 Muharram. Dalam riwayat diceritakan bahwa Muharram termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bulan-bulan yang mulia itu ada bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Bahkan dalam kitab Kanzun Najah wa Surur kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram, ya, karena afdhalus siyam ba'da Ramadan asyam fi syahrillahil Muharram. Jadi puasa yang lebih utama setelah bulan Ramadan itu adalah puasa di bulan Muharram. Maka nek saged kita usahakan minimal Senin Kamis minimal. Syukur-syukur nanti ada Tasu'ah, Asyura jenengan poso. Bahkan dalam kitab ini diceritakan barang siapa yang puasa di hari akhir bulan Dzulhijjah atau besok Senin ini, puasa hari akhir bulan Dzulhijjah, lalu kemudian puasa di hari awal bulan Muharram Selasa, jadi Senin Selasa besok, itu maka puasa itu menjadi kafaroh, menjadi penggugur dosa-dosa kita selama 50 tahun, menjadi kafaroh. Nek saged Senin Selasa mending poso. Terus bulan Muharram yang dianjurkan apa? Jadi antaranya dianjurkan kita berdoa awal sanah, akhir sanah dan awal sanah, doa akhir tahun dan awal tahun. Dalam kitab ini diceritakan, nek saged sebelum baca doa itu kita baca ayat kursi 360 kali. Ayat kursi 360 kali. Disertai dengan bismillah. Jadi bismillah dulu kemudian ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi dan seterusnya. Lah jenengan maos niku nek saged saderenge maos doa. Berarti ya sore itu kita sudah membaca. Di menjelang maghrib doa awal tahun, ba'dal maghrib doa sebelum maghrib doa akhir tahun, ba'dal maghrib doa awal tahun. Mantap. Nah, nek dirapel pripun? Wis tak apa-apa. Nek misale gak koper kerja misale jenengan kan tetap kerja. Ya langsung ae ba'dal maghrib doa awal tahun, doa akhir tahun. Dimulai dengan maos ayat kursi. Kalau mau ayat kursinya malamnya bagaimana? Ini nggak apa-apa. Ini yang penting jenengan waos. Nah, dalam kitab ini diceritakan jenengan maos ayat kursi 360 kali di malam bulan pertama bulan Muharram atau malam tahun baru Hijriyah, maka Allah akan menjaga kita selama 1 tahun. Dijaga dari segala hal yang buruk dalam hidup kita, dijaga toko godaan setan, dijaga dari musibah, dijaga dari apa. Mantan syukur-syukur jenengan purun maos purun nulis Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim ditulis 114 kali. Nulis bismillah sebanyak 114 kali kalau tidak salah. 113. Bismillah 113.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niku jenengan tulis nggih insyaallah ndak lama, paling ya 10 menit selesai. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tulis. Wonten. Nah, nulis nek saged dalam kondisi suci menghadap kiblat nek saged. Nanti taruh di tempat yang sekiranya tempat itu aman. Artinya aman itu ya jangan sampai dilangkahi, jangan sampai dipegang oleh orang yang haid dan lain sebagainya. Pun niku terkait bulan Muharram. Nanti ada Asyura, ada Tasu'a dan sebagainya. Insyaallah biasanya dibahas sama khotib-khotib. Saya hanya ya talqirah mawon, ngiling-ngiling. Ya, mungkin jenengan sudah iling, ya, kalau tambahi ilingin jenengan nek saged niku. Sayyid Alawi, ya Sayyid Alawi Mekah niku nek malam bulan Muharram niku dianjurkan kita meminum susu, ya susu putih. Apa ya, harapannya kita minta sama Allah semoga tahun yang kita lalu itu dalam kondisi putih ya. Nek kok gak ana susu putih dolek nanti gak ketemu ya wis lah banyu putih. Doa Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Ya, Allahumma barik lana fihi, ya Allah berkahi kami di dalam apa ya, kita minta keberkahan ya, kita minta keberkahan kepada Allah dengan berkah kita minum susu. Semoga di tahun yang akan kita lewati kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun niki mukadimah kula. Para bapak, para ibu, alhamdulillah niki kula nglanjutaken ngaos kitab Nashihul Ibad. Diriwayataken saking Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala arba'atun minal khisal min zulmatil qalbi. Terus Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, sahabat Abdullah ibnu Abbas niki salah setunggal sahabat Nabi sing luar biasa. Bahkan beliau itu, Kanjeng Nabi itu kalau kangen pengen mendengarkan Quran, itu beliau meminta Sayyidina Abdullah ibnu Abbas untuk membacakan Al-Quran kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika diminta, Sayyidina Abdullah ibnu Abbas bertanya, ya Rasulullah, bagaimana aku membacakan Al-Quran yang Al-Quran itu sendiri turun kepada jenengan dari malaikat? Ndak, aku pengen tahu saja. Aku pengen telinga saya ini agar supaya juga sering mendengarkan Quran dari orang lain. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Abbas membaca Quran. Nah, ketika Sayyidina Abdullah membaca Quran, Kanjeng Nabi itu nangis. Nangis. Ini luar biasa Sayyidina Abdullah. Lah beliau matur ngenten, nasihat untuk kita. Arba'atun minal khisal min dzulmatil qalbi. Terus kata beliau, ada 4 hal, 4 perkara sing ndadosaken kula jenengan iki duweni ati sing peteng. Hati kita itu menjadi gelap karena 4 hal ini. Wah, hati itu perkara penting. Perkara sing ndadosaken kula jenengan niku sae napa mboten nggih ati kula jenengan. Karena dalam riwayat hadis Kanjeng Nabi mengatakan inna fil jasadi mudghah idza saluhat salihal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Di dalam diri kita itu ada mudghah. Ya. Jika baik maka baik seluruh tubuh kita. Tapi jika jelek maka jelek semuanya. Ala wahyal qalb, itu adalah hati. Makanya hati ini perkara penting, tapi kula jenengan kadang boten
mboten patek ngopeni. Nek kula jenengan misale lara sakit fisik kita, lara untu, lara ndas ngelu, lara watuk, lara napa mawon, pasti kita akan bersegera untuk datang ke dokter tolek tombo. Nah, coba ngeten-ngeten iki. Kalau winginane kula pas mantun kurbanan nanggone dokter Nuha nih, klinik Nuha, masya Allah antri niku luar biasa. Wong iku nek lara fisik gopohe luar biasa, pengen ndang waras gitu. Tapi nek larane ati kayak santai mawon. Padahal ati niku panglimane tubuh. Dawuh Kanjeng Nabi. Nah, panglimane diri kita itu hati. Nek hati kula jenengan sae, maka semuanya akan menjadi baik. Tapi hati kula jenengan jelek, itu akan dibawa sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakit fisik ketika kita meninggal selesai sudah. Ya kan tidak mungkin dalam kubur sik lara diabetes kan menurut wonten. Senang kuburan selesai kan. Sekarang lara fisik, tapi ini lara hati itu digawa sampai madhep nang Gusti Allah. Makane nggih niki kula jenengan angsal nasihat saking Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ana petang perkara sing ndadekno ati kula jenengan itu dados peteng. Ya peteng niku ya contoh misalnya pemadaman listrik. Ya kalau ini kan sempat pemadaman berapa jam itu. Pemadaman. Kira-kira jenengan saged ningali ta mboten? Kan ngeraba. Ya ini apal dalane, apal omahe, oh iki kamar, oh iki jeding. Nek gak apal, sampean di tengah lapang atau di satu daerah, sampean tiba-tiba padam listrik, ya apa? Atau di jalan semuanya mati, lampu mati, naik kendaraan, apa yang terjadi? Ya itulah. Makanya penting ati kula jenengan niku padang. Nah, nek ati kula jenengan peteng wis kados ngoten niku ilustrasine. Lah napa sekawan perkara niku nomor setunggal batnun syab'an min ghairi mubalatin. Perut yang kenyang yang tanpa tanpa batas. Makanya nek maem niku perkara panganan, perkara nyun sewu, makanan yang masuk dalam perut kita itu sesuatu yang sangat penting. Saged ndadosaken ati kula jenengan padang napa peteng. Niki bukan bahas masalah halal haram niki bahas tentang akeh lan titike. Ki sing halal niki sing dibahas, dane sing haram. Ini halal. Tapi gak oleh akeh-akeh. Ini kan dawuh Gusti Allah dalam Al-Qur'an, kulu washrobu wala tusrifu. Mangano ngombiyo tapi aja berlebihan. Kan ngoten. Karena Sayyidina Ali niku nanti ditangleti kali tiang. Al-Qur'an sing bahas tentang kesehatan niku apa? Al-Quran 30 juz itu mana ayat yang membahas tentang kesehatan? Beliau hanya baca ayatnya. No, kulu wasrobu wala tusrifu. Jadi ayat kesehatan gini ku, makan minum tapi jangan berlebihan. Kita tidak makan sama sekali, tidak boleh menyiksa tubuh. Tidak minum sama sekali, tidak boleh menyiksa tubuh. Ya, tapi ojo berlebihan. Jangan berlebihan. Jadi boleh makan, boleh minum, tapi jangan berlebihan. Saat ini kula jenengan disuguhkan dengan satu kebiasaan, nyun sewu, kebiasaan yang memanjakan perut. Napa niku? Prasmanan. Prasmanan niku kan akhirnya awak dhewe iki tergoda, ya, tergoda untuk pengen ngicipi iki ngicipi apa meneh nek bowo nang gedung mangane aneh-aneh reno-reno gak mesti diicipi nek guyonane kanca-kanca ngepasno bowoan
ngoten niku. Padahal Kanjeng Nabi niku kan beliau mengatakan, makanlah saat engkau lapar, berhentilah sebelum kenyang. Niku. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Ya. Mantap. Jadi kula jenengan iki kali Kanjeng Nabi bedanya cuma sedikit, ya. Sedikit. Kalau Kanjeng Nabi niku sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Kalau Kanjeng Nabi itu sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Niku beda niku kula jenengan kali Kanjeng Nabi. Pun terus boleh kita makan tapi jangan sampai berlebihan. Bahkan nyun sewu ya, termasuk puasa itu dari sisi kesehatan. Jadi puasa niku wonten kali semerap kula nggih. Puasa yang liajlil ibadah, puasa yang karena ibadah, seperti yang kita lakukan puasa Senin Kamis, puasa Tasu'a, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Tarwiyah, Arafah, dan itu puasa ibadah. Wonten namine sakniki niku lagi tren puasa untuk kesehatan. Ya, dalam istilah medisnya namanya intermittent fasting, ya, IF nih lah. Jadi tidak makan kalori selama kurang lebih 16 jam. Jadi kita hanya minum air putih saja, atau kalau minum kopi, minum teh tanpa gula selama 16 jam. Misalnya kok jenengan berhenti makan itu tadi malam jam 8 malam, maka nanti jenengan makan lagi itu nanti jam 12 siang. Pagi gini ya enggak makan, ya enggak minum. Teh ngeten iki mboten diminum karena ada gulanya. Itu. Nah, dalam ilmu kesehatan IF itu bisa menjadikan kesehatan kita akan menjadi kadar gula kita menjadi normal dan sebagainya. Bahkan kalau kita bisa naikkan menjadi 18 jam, itu akan terjadi regenerasi sel. Sel-sel yang rusak dalam tubuh kita itu akan hilang dimakan oleh tubuh kita. Jadi usus itu kan akan mencari makanan, ya. Lah kalau dia nggak nemu makanan, maka yang rusak-rusak yang ada dalam tubuh kita ini, kelebihan lemak tubuh dan sebagainya, itu akan dimakan oleh tubuh kita. Termasuk nyun sewu, kanker dan sebagainya itu bisa digunakan itu. Ini secara medis, ya. Terus sebenarnya masalah puasa itu keutamaannya luar biasa. Kulo nggak ada rencang kulo niki riyen diabetes luar biasa, ya, hampir 600, ya 500 600 ngoten niku. Pernah sakit kakinya itu borok luar biasa. Lah tiyang ini iki dindablek, yes. Mangan gak gelem tarak dan sebagainya. Akhirnya beliau puasa Daud semerap nggih Santo. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Alhamdulillah saat niki tiyang sehat. Nah, puasa Daud. Tapi puasane ya li ajlil ibadah, untuk ibadah kepada Allah, taqarrub ila Allah, efeknya kepada kesehatan. Pun terus masalah perut yang kenyang itu ndadosaken kula jenengan bisa menjadikan hati kita menjadi gelap, ya. Yang kedua, suhbatul zalimin, kekancan karo wong sing zalim. Berteman dengan orang yang zalim, orang yang tidak benar, orang yang jauh dari kebenaran. Jadi masalah konco niki masalah penting dalam agama. Nabi mengatakan almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu akan dipengaruhi oleh agama temannya. Kalau temannya baik, maka akan menjadikan agama kita menjadi baik. Tapi kalau teman kita jelek,
itu pasti akan menjadikan kita juga menjadi tidak baik, menjadi jelek. Nabi mengibaratkan teman itu seperti kita, teman yang baik itu seperti kita berada dekat dengan orang yang jualan parfum. Sampean duwe konco dodolan parfum, sampean masuk situ, masih sampean ndak pakai parfum, sampean akan mendapatkan bau harum dari aroma parfum yang ada di situ. Jadi jenengan kok kumpulan karo wong sing wangi-wangi, masuk gak kayak minyak wangi, melok katut wangi. Ya. Pun juga demikian, ya, kalau kita kumpul dengan ya pandai besi yang pakai las, sampean gak nglakoni ngono, gumbul nang ngono, ya melok katutan sangit apa gitu. Teman itu seperti itu. Makanya ini sebenarnya peringatan untuk anak-anak kita. Ingatkan betul masalah teman, lingkungan. Ya. Makanya ini sinten namanya Gus Baha itu menafsirkan siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jalan lurus juga apa sih? Jalan orang-orang yang diberi nikmat, orang-orang yang itu artinya bahwa jalan lurus itu circle kebaikan. Jadi wong niku kula jenengan alhamdulillah ya, jenengan sakniki hadir ngenten niki, duduk di majelis ini, mudah-mudahan ini circle kebaikan kita. Circle kebaikan itu luar biasa, bisa menuntun kita menuju kepada siratal mustaqim. Nah, coba kita saat ini duduk di majelis Toa Indonesia itu ya, duduk kan katut akhirnya kan. Karena circle niku penting. Ojo sampai istilah ini kan circle, nopo circle pertemanan loh. Konco niku penting. Konco niku kula jenengan kok sae, insyaallah katutan sae. Nek kula koncone kok kurang sae kula jenengan, ya iso-iso awak dhewe katutan tidak baik. Katutan tidak baik. Nah, terus hati-hati betul masalah teman. Jadi kula jenengan harus betul-betul intervensi ke anak. Kok ono konco anak ya anak kita kok ndak baik, kita ingatkan terus. Kalau perlu dilepas, lepas. Kalau perlu dipisah, pisah. Karena itu akan menjadikan agama anak kita akan terpengaruh di situ. Ya memang ada sih orang-orang yang memang dakwahnya di situ ya ada. Seperti Nabi Isa. Nabi Isa niku dakwahnya ten tiang-tiang sing mboten sae wonten niku. Nek riyen wonten Indonesia niku Gusmi senengane ten diskotik napa ngoten niku. Ngonconi wong sing kados ngoten niku. Nek jenengan kula enggak ada kemampuan untuk itu, memang kita oleh Allah diberikan kemampuan untuk itu, ya monggo. Tapi nek gak, ojo atik nyoba-nyoba. Engko awan dhewe tambah sing katut ya. Engko awan dhewe gaya-gayaan kumpul wong sing seneng mendem. Gaya-gayaan. Itu perlu didakwahi wah ya. Nek jenengan punya potensi itu ya silahkan. Kalau jenengan merasa bahwa jenengan mampu, silahkan, itu baik. Memang mereka perlu diarahkan, perlu didampingi, tapi melihat kapasitas kita. Ini kapasitas jenengan kok mampu melakukan itu, wah itu luar biasa. Itu luar biasa. Tapi kalau kita tidak punya kemampuan untuk itu, ya khawatir kita justru tambah akan terpengaruh oleh mereka. Makanya suhbatul zalim, kekancan karo wong sing elek, iku ndadekno ati kula jenengan dados peteng. Karena hati-hati dolek konco, hati-hati cari teman. Itu yang kedua. Yang ketiga, nisyanul dzunub al-madhiyah, melupakan dosa yang lalu. Kula jenengan ini kan pernah dosa, baik waktu kita masih remaja dulu, si nom-noman biyen, sampai saat ini nek dihitung-hitung dosa kula jenengan kira-kira akeh apa didik. Lah
dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu ojo dilalekno. Jangan sampai dilupakan. Apa? Iku ndadekno kula jenengan nek sampean kok nglalekno, koyok-koyok gak tau nglakoni. Nah iku bahaya. Koyok-koyok sampean niku agak apa-apa pisan tok ae ngono. Pendino pisan-pisan agak apa-apa pisan tok. Padahal iki dilakoni sing ngomong pisan tok ae, pisan tok ae, pisan. Akhir dadekno ati kula jenengan atos. Kalau kita dosa, kenapa kok kita harus ingat-ingat agar supaya kita itu nyeselin nang Gusti Allah itu tenanan. Kita tobat itu kan syarat utamanya menyesalan. Lah kula jenengan gak patek nyesel, tau nglakoni dosa iku, kok merasa biasa-biasa saja. Wah, itu bahaya. Itu. Yang kedua, biar supaya kita ini tidak mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Ojo sampai kalau jenengan tahu ngelakoni maksiat A, mending ngelakoni mana, dan lain sebagainya. Jadi ya harus hati-hati ya, agar supaya kita ini jangan sampai melupakan dosa yang sudah pernah kita lakukan. Itu. Apa meneh nyun sewu, sampean mari nglakoni dosa kok mari ngono cerita-cerita, wah iku tambah bahaya. Dawuh Nabi, kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Kabeh umat iki pasti diampuni Gusti Allah, pasti akan dimaafkan Allah, kecuali mujahir. Mujahir iku wong sing menampakkan dosa, orang yang membangga-banggakan dosanya. Mari zino cerita nang koncone, aku lho swingi ngrasakno iku luwe enak cerita. Mari mendem cerita, aku ini mari ngombe iki wis ngene. Judi cerita, judi tambak-tambakan, masya. Padahal kalau kita dosa, kula jenengan ini kan akeh dosane. Gusti Allah itu pengen nutupi dosa kita, tapi kula jenengan sing kadangkala menampakkan, sengaja menampakkan dan membanggakan dosa itu. Itulah yang membuat kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Terus nggih. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pemaaf. Tapi ojo sampai dosa yang sudah kelewat pernah kita lakukan itu dicerita-ceritakan kepada orang lain. Ya cukup jadi perenungan kita, jadi muhasabah kita sesali, kita taubati, kita minta maaf kepada Allah. Tujuannya ngonten. Ojo sampai kula jenengan tambah cerita-cerita. Ya. Itu nomor 3. Melupakan dosa masa lalu, ya. Dosa masa lalu. Ojo sampai dilalekno. Nek sampean lalekno, ngarakno atine peteng. Nomor sekawan, tulul amal, panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Kakean ngelamun, ya. Kakean napa berpikir sing akhirnya mendadosaken kula jenengan dadi hubbud dunya, cinta kepada dunia. Ya. Jadi setiap hari sing dipikir dunia, kate turu eling dunia, tangi turu eling dunia. Ngoten ya. Kula riyen iki nate tumut MLM. Nggih, MLM. Saya tidak mau nyebut apa. Jadi kan itu di mindset, pokoknya nanti prospek ini kalau dapat sekian akan naik sekian. Ngoten iki. Adi nek bengi niku ngelis sapa sing kate di prospek. Sampai kebayang, sampai turu, sampai dibuat angan-angan. Kok untuk kapal pesiar, untuk mobil itu digepang ya. Iku yang dadekno kula jenengan akhirnya wis kula sampai nyuwun sewu saat itu salat gak patek khusyuk, ibadah gak patek tenang. Sing dipikir niku tok, kapan aku iso dadi iki, kapan aku iso duwe iki, kapan akhirnya gagal kabeh.
Yes. Niku. Terus panjang angan-angan itu sesuatu sing dadosaken ati kula jenengan bisa apa namanya? Bisa gelap ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh inna asyadda ma atakhawwaf alaikum khoslatan. Dari Kanjeng Nabi, aku iki kuwatir wedi nang umatku iku tentang dua hal. Sing pertama ittiba'ul hawa. Wong sing senengane nuruti nafsu, nuruti hawa nafsu. Pengen iki dituruti, pengen iki dituruti, pengen iki dituruti. Makanya puasa itu kan sebenarnya latihan untuk kita. Kita ingin sesuatu oleh Allah, ojo cegah, kan ngoten. Jadi kula jenengan iki harus ndidik nafsu hati, hawa nafsu kula jenengan. Pengen apa-apa ojo dituruti terus. Pengen mangan ayam sik engko ae. Pengen mangan iki sik engko ae. Pengen iki sik engko ae, ditunda-tunda. Jadi ojo sampai hawa nafsu itu dituruti terus. Ya, dituruti terus. Ya, ini juga latihan untuk anak-anak kita. Anak-anak kula jenengan sak njaluke ojo terus langsung dituruti ya. Anak minta ini nyoh, anak minta ini nyoh. Kata guru saya, khawatirnya anak kita itu menjadikan kita seperti Tuhan. Sak njaluke dituruti. Padahal nawan dia njaluk nang Gusti Allah apa langsung dituruti. Kan mboten. Lalu bagaimana cara mendidik mereka? Ajari mereka untuk doa. Kalau mereka minta enak sholat dulu nak, minta sama Allah, minta sama Allah. Jadi minta sama Allah dulu. Jadi mendidik mereka agar supaya minta apa-apa kepada Allah. Nah, engko pirang dina sampeyan winginane kan njaluk iki alhamdulillah diijabah Gusti Allah. Ayo tuku. Jadi melibatkan Allah dalam setiap permintaan. Biar supaya anak kita itu gak saiki njaluk turuti, saiki njaluk dituruti. Yang kedua tulul amal, panjang angan-angan. Pun niku mawon para bapak, para ibu, monggo menawi wonten sharing. Ini sharing mawon, bukan tanya jawab, sharing monggo. Ya nek saya bisa jawab, saya jawab, nek mboten GPR. Monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan Bapak Ustadz yang memberi fatwa. Semoga sehat walafiat dan panjang umur dan juga jamaah bagus. Amin, amin, amin. Nomor satu tadi bicara masalah dolim dan berteman dengan baik. Kriterianya gimana? Nomor satu masalah dolim dan berteman dengan orang baik. Yang kedua, ini di luar konteks loh, Dad. Sholat tahajud terutama, Dad. Soalnya pada umumnya orang apa tahajud, segala permintaan harus pasti keturutan. Itu dasarnya hadis atau Al-Quran. Di tahajud atau di hadis atau di Al-Quran. Yang ketiga, Islam. Namanya Islam. Itu ada berapa tingkatan? Islam. Terima kasih, Tad. Sementara begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus dolim niku adalah perilaku yang jauh dari kebenaran, perilaku yang jauh dari al-haq. Segala perbuatan yang jauh dari kebenaran itu perilaku yang dolim. Napa mawon ya. Terus misalkan perbuatan yang kemudian menjauhkan diri kita dari Allah, berarti itu termasuk perilaku yang dolim. Lah, kita ini
memang tidak boleh kemudian meninggalkan mereka gitu. Artinya meninggalkan berarti nek ana ondolim kok usah dikancani ditinggal mboten ngonten. Kita ini bolehlah hanya sekedar muasyarah bil khair. Hanya sekedar tegur sapa. Assalamualaikum, salam. Baik ya, sehat ya, alhamdulillah. Pun ngonten mawon. Jadi bukan berarti orang-orang yang kayak gitu kemudian kita musuhi ya, semacam-macam, jangan ya. Mereka juga perlu dirangkul, mereka juga perlu didakwai, perlu diajak, tapi caranya harus dengan yang baik. Lah, orang yang zalim itu adalah orang yang banyak melakukan perbuatan dosa ya. Orang yang banyak melakukan dosa. Makanya nyun sewu ngapunten, kula jenengan iki nek kumpul wong sing seneng ngrasani ya pasti ketularan melok ngrasani. Kan ngonten biasanya. Kita kumpul dengan orang yang suka judi itu pasti akan ketularan seneng judi. Kita kumpul dengan orang yang suka minum ya kita juga akan ketularan suka minum. Niku. Yang kedua terkait dengan sholat tahajud ya. Penjabarannya situasi zaman dulu dengan sekarang lain, Tat. Saya juga tidak menjelek-jelekan orang muslim. Saya berteman itu non muslim, tapi kan pas. Sedangkan muslim sendiri kadang-kala bikin mangkel. Bukan saya menjelek-jelekan non muslim. Dia sosialnya tinggi biar dia non muslim. Kemana-mana ngecas, sering ngebose. Apa kita menghindar? Soalnya kalau non muslim jelas orang dolim soal pengertiannya. Dia tidak ngerti masalah dosa-dosa orang Islam. Terima kasih, Ustaz. Iya, berteman boleh saja dengan siapa saja. Berteman tuh boleh saja dengan siapa saja. Saya juga punya teman non muslim ya. Nek saya itu manggilnya biasanya si nyonyo, ya cuma hanya berteman gitu saja. Kalau dia bertanya tentang agama, saya jawab sebisanya. Ya, saya diguyoni, ayo kapan apa namanya? Ya boleh, bukan berarti kemudian kita menghindar menjauhi dia, tidak ya. Cuman ojo sampai terlalu akrab, karena nanti kalau kita suhbah itu kan teman karib ya, sing nanti kita sama dia gitu loh. Takutnya nek jenengan mampu untuk mempengaruhi kebaikan kepada dia, monggo. Nek jenengan tidak mampu, khawatirnya kita terpengaruh. Akhirnya kita punya mindset, enak dadi wong non muslim ternyata non muslim luwih apik timbangane wong sing muslim. Itu kan khawatir begitu akhirnya tambahan. Padahal yang muslim yang baik juga banyak. Kebetulan ketemu sing gak apik ngono ae, akhirnya bandingnoe. Padahal nek kita tahu Nabi bagaimana mencontohkan, ulama bagaimana mencontohkan, ya kiai-kiai kita bagaimana mencontohkan, itu kan ya banyak baiknya. Meskipun ada oknum-oknum yang tidak baik, itu pasti ada. Apakah yang non muslim pasti baik kayak itu? Kan juga tidak pasti. Kan yang tidak baik juga banyak. Jadi maksudnya adalah suhbah itu konco napa nih bahasane larisan niku besti, kekancan sing nang itu selalu bersama, itu loh. Ya jangan sampai kita menjauhi mereka, ya jangan. Tapi ya sampai terlalu tidak wonten. Itu. Saya punya teman non muslim, juga punya teman. Ya. Kalau ada apa gitu kita ketemu biasa, ya. Tapi kalau urusan makanan, saya kalau dikasih sama dia, saya agak bukan berarti menolak ya. Saya takut nanti karena dia standar halal haramnya kan dia tidak paham gitu. Sedangkan kita ketat dengan itu. Ya pengolahannya seperti apa, kan kita nggak tahu. Ya. Tapi nih makanan yang sing misalnya kok telo godok, gedang godok kan jelas itu, nggak ada campurannya misalnya. Yes, kita makan aja. Bismillah, menghormati ya. Tapi ojo langsung ditolak. Wis gak mau sepurane aku ngamu kan. Ojo sampai ngono. Itu menyakiti teman. Jadi yes, biasa saja. Nonton mangke.
Lah monggo diterjemahkan sendiri. Intinya bahwa di sini larangan kita terlalu dekat dengan orang yang zalim iku ndadosaken kula jenengan atine peteng ya. Terus terkait dengan tahajud. Tahajud memang dalam Al-Qur'an Allah berfirman fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kula jenengan iki diperintah tahajud. Ya asa ayyab'asaka iku donga. Mugi-mugi kula jenengan nek seneng tahajud Allah akan angkat derajat jenengan di posisi di derajat sing mulia. Jadi itu semerap kula nggih. Jadi tahajud ibadah niku nek saged niati lillahi taala. Ya kalau kita punya karep, punya hajat tertentu saged melakukan dengan sholat hajat nggih. Nek terus guru kula ngenten. Terus kita ini kan oleh Allah diberikan sebuah fasilitas ya, fasilitas. Kula jenengan kan punya masalah, kita semuanya kan punya masalah. Untuk menghadapi masalah kita Allah memberikan fasilitas itu dengan cara kita minta kepada Allah. Caranya bagaimana? Wasta'inu bisabri wassalah, njaluk tulungan nang Gusti Allah dengan cara sabar dan sholat. Itu fasilitas kita. Kita diberikan cara untuk kita kemudian minta sama Allah dengan cara sholat. Boleh enggak? Ya boleh saja. Sholat hajat, minta ya Allah mungkin jenengan dadosaken anak kula menjadi anak sing soleh solihan, jenengan toto Gusti, jenengan jogo kula mboten saged jogo 24 jam pun jenengan minta sama Allah ya. Terus yang ketiga tentang bukan masalah itu permintaan, tahajud itu dasarnya atau ada di Al-Quran atau di hadis. tadi di Al-Quran ada. Hah? Di Al-Quran ada. Di Al-Quran ada. Sebenarnya pendapatnya kiai itu tidak sama. Kalau Pak Ustadz itu pedomannya kusbah, kalau saya enggak. Kalau saya enggak tersang aja. Almarhum Sayyidina Zaid tersang aja saya. Iya. Kusbah. Saya tanya di Al-Quran atau di hadis adanya tahajud itu. Soalnya ada kiai menyatakan di hadis, di Al-Quran tidak ada. Masalah sunnah. Terima kasih Ustaz. Ya. Nah, tadi itu fatahajjat bihi nafilatal lak. Itu Quran itu. Di Al-Quran. Al-Quran ada. Jelas juga. Ada. Buka surat Al-Isra. Ayatnya ayat berapa saya enggak tahu. Berapa? Tak carikan. Oke, memang ada yang mengatakan tidak ada dalam Al-Quran itu. Tapi di Al-Quran itu memang ada. Cuman kan penafsiran fatahajjat ini loh, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ayat 79. Ya. Surat Al-Isra ayat 79. Ya. 79. Dalam penafsiran ini ada ulama yang mengatakan kan sholat tahajud ono sholat qiyamul lail, terserah wong memang konteksnya ada tulisannya fatahajjat bihi nafilatal lak. Itu sunnah bagi kamu. Sholat tahajud itu sunnah. Karena sunnah ya gak usah digerepot. Nek sampean mau tahajud, mau pakai istilah usolli sunnatan lillahi ta'ala, sholat mutlak monggo. Sholat sunnah tasbih monggo. Sholat sunnah ini kan macamnya kewadah. Lan jenengan ya memang ada, saya pernah dengar ada ustadz yang mengatakan tahajud itu tidak ada dalam tafsir, dalam hadis, ya pernah ada. Tetapi faktanya di Quran juga ada. Ngonten loh. Lah masalah pendapat itu kan ya terserah. Mungkin beliau pernah dapat guru yang begitu ya. Ngonten nggih. Jadi ini pendapat tidak harus dipaksakan harus sama. Jadi biasa dalam pendapat, saya tidak sependapat yang biasa niku. Dalam agama ini kita berbeda dalam pendapat itu sudah biasa. Ngonten. Tapi ya tetap harus
sama saling rukun ngoten. Tapi jelas di Al-Qur'an Tat ya. Nggih wonten. Ya. Jenengan tingali sebelum melaksanakan tahajud. Soal pendapatnya Ustadz sendiri ya bukan saya bingung. Ada kita sebelum melaksanakan tahajud harus witir dulu. Maksudnya lebih baik witir daripada tahajud. Nanti tahajud tapi tidak witir. Kalau menurut pendapat Ustadz, atau witir atau tahajud dulu. Witir niku penutup. Nah, ini jenengan pun tutup witir ya gak oleh salat liyane. Ini pun ditutup. Jenenge penutup. Terus ngeten nggih. Kalau saya nek kula piyambak, witir itu bisa dilakukan dua opsi. Pertama dilakukan setelah Isya. Kan kadang kayak tarawih biasanya itu kan witir dulu. Malam kita tidak perlu witir karena sudah witir di awal. Ya. Kalau kita mau witir yang malam setelah bangun tidur, ya itu dilakukan di akhir setelah melaksanakan sholat tasbih, sholat hajat, sholat tahajud, baru ditutup dengan witir. Mana yang lebih baik? Memang witir itu kalau dalam riwayat yang saya ketahui, ibadah sunnah sing paling afdol daripada ibadah sunnah yang lainnya. Derajatnya itu witir memang. Kenapa? Karena innallaha yuhibbul witra. Gusti Allah ku seneng witir. Wonten. Niku pendapate. Nggih. Wonten wae. Terus gini tadi saya maaf potong ya. Soalnya gini loh, saya tanya. Nggih. Setiap habis tidur kita melaksanakan witir itu sama dengan tahajud. Loh, terus saya kira niatnya gimana? Sama sudah. Kita witir sama dengan tahajud gitu loh. Kalau pengertian bahwa Ustadz begitu, saya juga terima kasih gitu loh. Ya. Ya, jadi witir itu sebagai penutup. Lah sebelum ditutup kita mau sholat yang lain. Nih jenengan biasa sholat tasbih dulu, taubat dulu, hajat dulu, baru kemudian ditutup dengan witir. Mantap. Kalau memang waktunya nggak ngatasi, mepet sampai tentang ini, jam 4 lebih 5 menit kan sudah mau subuh. Sholat apa? Sholat witir karena nggak ada kesempatan melaksanakan sholat yang lain. Nek sampean sholat tasbih sih wis gak ngatasi waktune. Sholat tahajud sih gak ngatasi, witir memang. Karena memang waktunya ngoten nggih. Pun niku mawon mugi-mugi manfaat sing setunggali PR. Ya, enggak. Okay. Ya, sebentar yang ketiga dulu eman-eman. Okay. Kalau PR nanti ya kalau kita panjang umur. Eman diteruskan aja. Oke. Okay. Jenengan kan tentang derajat ilmu iman apa Islam, tingkatan Islam. Di Islam banyak berapa tingkatan gitu loh. Karena 5 menit lah. Lagi. Islam ada berapa tingkatan? Kalau nggak betul paham maksudnya, dan saya juga tidak tahu tentang Islam itu berapa tingkatan. Yang dimaksud Islam itu berapa tingkatan itu jenengan bahas tentang Islam, ihsan, iman, ihsan itu atau Islam yang seperti apa yang mau ditingkatkan itu? Jenengan maksudnya Islam gimana? Sebelum tanya saya kadang-kadang serius. Teman katanya Pak Ustaz, berteman orang baik. Saya tidak berteman dengan orang Muslim tanya tentang masalah agama. Islam itu ya maaf, saya bukan menggurui Ustaz. Ada 4 tingkatan. Nah sekarang kalau seperti Pak Ustadz itu termasuk tingkatan yang pertama, kedua atau ketiga, keempat. Kalau saya tanya dulu ke Pak Ustadz. 4 tingkatan itu apa aja? 1, saya sendiri mungkin dengan Pak Kasmini terus terang itu kita tingkatan yang 1 anggap SD katanya. SD itu kan. Itu syariat. Kedua thorikat. Ketiga hakikat. Keempat marifat. Saya tanya, kalau kita itu syariat dengan thorikat, soalnya apa? Ada salah satu kita tidak disebutnya di Tuban berbanyak kan. Itu udah thorikat tidak mau gabung dengan syariat. Loh, apakah tuh orang syariat itu banyak dosa atau tidak benar tak gitu kan saya? Pun dia mestinya sendiri tak, tidak mau. Nah, dapat sementara jawaban puasa gitu. Apakah dia ilmunya lebih tinggi? Pas sama-sama Islamnya lihat. Teman saya gini, apakah
Di atasnya syariat apa dia kira-kira masuk surga? Apa yang syariat seperti saya itu neraka? Itu tak. Terima kasih, hanya sekedar itu. Ya, terus memang kalau sudah membahas tentang ini itu sensitif, karena orang yang sudah di makam hakikat itu merasa bahwa orang syariat, orang torekot itu kayak remeh gitu. Padahal tidak begitu sebenarnya. Kalau menurut Gus Baha, pondasi utamanya adalah syariat. Syariat kok gak kenceng langsung masuk ke torekot, masuk ke hakikat, itu bahaya. Banyak. Dan itu bahaya. Orang menganggap bahwa keopo syariat, salatmu iku mbek aku cangkruan si apean aku cangkruan ngonten sen akhirnya ngomongnya. Lha iku bahaya. Makanya pondasinya itu adalah syariat. Nek syariate wis apik, kuat, baru kemudian yang dilakukan oleh Imam Ghazali ini kan pendapat Imam Ghazali yang mengklasifikasi ada syariat, ada thariqat, ada hakikat, ada makrifat, itu Imam Ghazali. Ya, pondasinya itu syariatnya dulu. Ibarat pohon tuh nek gak ono akar langsung tumbuh, itu bahaya, diluke tumbang itu. Lah yang banyak terjadi kenapa ada aliran-aliran sesat menganggap bahwa dirinya sebagai nabi, karena langsung masuk ke area hakikat itu. Syariatnya gak kuat langsung masuk ke sana. Nah ya. Oke, ya gitu. Iya. Yes, ibarat bangunan ndak ada pondasi, kira-kira bisa kuat ndak kira-kira? Kan begitu aja kira-kira. Ngonten. Ngonten. Longgele, oh saya. Oke. Oke, matur nuwun ngonten mawon mugi-mugi manfaat amal kita semuanya. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.